Setelah menganalisis lebih jauh mengenai Adit Sopojarwo, lebih tepatnya yang berfokus menyoroti Dennis, saya seolah menangkap adanya unsur penyimpangan pada karakter Dennis ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kedekatan Adit dan Dennis dalam berbagai episode bisa dibilang sangat dekat, terlalu dekat malahan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau tegaskan di awal bahwa 1. Apapun hasil di akhir video nanti sepenuhnya hanya akan berupa asumsi tanpa didasari bukti yang kuat. 2. Jangan jadikan video ini sebagai alat untuk mengolok-olok karakter Dennis. Meskipun dia karakter fiksi, tapi tetap harus kita hargai. 3. Saya harap video ini bisa jadi pembelajaran. Misal ada teman kamu yang sekiranya memiliki ciri-ciri gay, nah sadarkan dia. Kalau kamu tidak tahu caranya, minta bantuan ke orang yang mungkin lebih paham. 4. Seluruh ciri-ciri cowok gay yang saya sajikan itu sangat mungkin untuk keliru. Jadi jangan cepat menganggap itu sebagai kebenaran sejati. Bebas saja, silakan kamu bantah di komentar. Oke, lanjut. Berawal dari pertanyaan apakah Dennis anak lelaki yang gay? Untuk mengukur seberapa mungkin Dennis itu gay, saya mengambil beberapa indikator. Aspek pertama yaitu kedekatan emosional, kedua ada eksklusivitas, ketiga gaya interaksi, lalu yang terakhir ada aspek konteks dan konsistensi. Perlu diingat bahwa Dennis ini masih usia dini, jadi akan lebih banyak cara untuk membantah video ini. Let's get into it. Pertama, kita melihat seberapa dekat Dennis ke Adit secara emosional. Poin nomor 1, apakah Dennis sering curhat tentang masalah pribadi? Dalam banyak episode, walaupun tidak ada adegan yang secara gamblang memperlihatkan Dennis bercerita masalah personal yang dalam, tapi kita bisa lihat jika ada suatu hal yang dikhawatirkan atau yang membuat Dennis takut, maka orang pertama dan satu-satunya yang ia beritahu, itu Adit seorang. Selain itu, pertanda kalau dia sering curhat ke Adit bisa dilihat dari Dennis yang memiliki rasa percaya yang tinggi ke Adit. Poin kedua, apakah Dennis merasa lebih nyaman di dekat Adit dibanding temannya yang lain? Seperti yang ditampilkan dalam banyak episode, terlihat jelas kalau Dennis memang lebih nyaman di samping Adit saja. Kamu juga pasti sudah paham lah. Misal di episode sunatan massal, Dennis itu sebetulnya tidak mau sunat, tapi berkat Adit, dia pun berkehendak. Kalau dipikir-pikir, harusnya peran yang paling mungkin untuk menyasar itu, ya orang tua Dennis lah. Tapi di sini Aditlah yang Dennis paling percaya serta sekaligus menggambarkan kedekatan Dennis ke Adit hampir tanpa sekat. Oke, lanjut poin ketiga. Apakah Dennis merasa lebih tenang saat bersama Adit? Nah, poin ini sepertinya juga masuk. Ada banyak episode yang menunjukkan kalau Dennis akan lebih tenang jika ada Adit. Bahkan di episode kemunculan mamah Dennis, sikapnya ke ibunya sendiri pun masih menunjukkan ekspresi ketakutan dan cemas. Tapi di situ, berkat Adit, Dennis merasa lebih tenang. Bukan hanya itu, masih banyak episode lain yang memperkuat dugaan ini. Kita bisa lihat lagi episode sewaktu Dennis sakit. Dia ke rumah Adit kan. Di lain waktu, setiap kali Dennis berada dalam situasi yang mengharuskannya menghadapi tantangan yang menakutkan, kata yang akan dia lontarkan adalah Adit. Nah, saya pikir ini cukup aneh. Sebab pada umumnya, anak-anak biasanya akan memanggil nama seseorang yang punya ikatan emosional dengan dirinya. Misal panggil mamanya atau bapaknya. Bisa kita lihat di kasus Ucup. Dia kalau dalam kondisi yang sama, maka dia biasanya teriak, "Bapak!" Tapi Dennis justru panggil nama Adit yang notabene orang lain. Maksudnya bukan anggota keluarga intinya. BTW, misal kamu punya teman kelas yang kalau panik, refleks memanggil nama bapakmu. Ayo lo. Alright, poin keempat yaitu, apakah Dennis merasa cemburu jika Adit dekat dengan orang lain? Setelah mencari tahu di banyak episode, saya tak menemukan adanya tanda-tanda kalau Dennis cemburu ke Adit. Apalagi sampai cemburu buta. Waduh. Sekarang kita lanjut pada aspek eksklusivitas dalam tanda kutip. Perlu kita pahami, eksklusivitas di sini maksudnya bahwa Dennis menganggap Adit lebih dari teman akrab. Poin nomor 1, yakni, apakah Dennis sering mau berdua dengan Adit? Pertanyaan ini bisa kita jawab lagi berdasar pada banyaknya episode yang menunjukkan kalau Dennis sering ke rumah Adit. Tujuannya juga bermacam-macam, seperti kerja tugas sekolah, numpang makan, main, dan beberapa yang tidak dijelaskan, seperti misal waktu Jarwo dan Sopo bermalam di rumah Adit sebab orang tua Adit pergi. Lalu Dennis juga ikut di sana kan. Melihat beberapa hal tersebut cukup bisa jadi pertimbangan kalau Dennis ini mau sebuah hubungan yang dalam tanda kutip eksklusif bersama Adit. Oke, poin nomor 2 yaitu, apakah Dennis merasa harus mengetahui aktivitas Adit? Well, ini sepertinya tidak terlalu pas untuk bisa jadi pertanda. Walaupun Dennis nampak sering bersama Adit menjalani aktivitas, tapi dia tidak sampai-sampai merasa harus tahu apa yang sering dilakukan Adit. Tapi kita masih membuka kemungkinan untuk itu. Bisa saja ada adegan tertentu yang saya lewatkan.
Poin ketiga, apakah Dennis lebih sering ke rumah Adit dibanding teman-temannya yang lain? Lagi-lagi, kita melihat banyak episode yang mengiyakan itu. Mulai dari episode Dennis sakit, numpang makan, bermalam, episode yang main enggrang, episode yang jaga Adel, dan masih banyak lagi. Jadi, apakah Dennis lebih sering ke rumah Adit? Jawabannya iya. Lanjut indikator ketiga, yaitu gaya interaksi. Gaya interaksi maksudnya ialah bagaimana Dennis berkomunikasi ke Adit. Poin pertama, apakah setiap kali Dennis berbicara ke Adit, itu menggunakan nada lebih lembut dan lebih perhatian dibanding ketika berbicara dengan temannya yang lain? Ini sih tidak ya. Kalau diperhatikan, Dennis sama saja interaksinya dengan yang lain. Poin kedua, apakah Dennis sering melakukan kontak fisik ke tubuh Adit? Jadi, khusus untuk poin ini, bisa kita saksikan di setiap ceritanya bahwa Dennis sering menyentuh pundak Adit ataupun berlindung di belakang Adit dengan jarak yang sangat mepet. Meskipun begitu, perilaku ini lebih mungkin untuk disebut sebagai respon terhadap rasa takut. Tapi kalau diperhatikan lagi, hampir seluruh kondisi yang mana Dennis ketakutan pasti akan mendekat ke tubuh belakang Adit. Bagaimana kalau itu juga menyeratkan bahasa tubuh kasih sayang Dennis ke Adit, sekaligus mengekspresikan eratnya ikatan mereka berdua, yang tentunya dari sudut pandang Dennis saja. Salah satu bagian Dennis pegang-pegang tangan Adit bisa kamu lihat di episode ketika Pak Sanip memperlihatkan ondel-ondel. Lanjut ke poin ketiga, yaitu apakah Dennis sering memberi perhatian berulang-ulang ke Adit? Untuk keterangan ini, jawabannya sepertinya tidak. Dennis memberi perhatian sesuai konteks saja. Sekarang kita lanjut pada indikator yang terakhir. Apakah perilaku Dennis ke Adit yang disebutkan sebelumnya itu konsisten? Bukan hanya sesekali. Poin nomor 1, apakah kedekatan Dennis Adit bertahan dalam waktu lama? Untuk pertanyaan ini sepertinya iya. Sebab dari sejak ASJ episode pertama, mereka berdua sudah terlihat bersama naik sepeda. Tapi khusus di beberapa episode terbaru, Adit sudah terlihat sendirian tanpa ditemani Dennis. Seperti episode ayah Adit marah dan sewaktu Adit mengantar pesanan Babacang naik sepeda. Tapi episode yang memperlihatkan kedekatan mereka lebih banyak. Jadi mungkin sampai saat video ini dibuat, jawabannya iya. Kedekatan Dennis Adit konsisten. Adit, aku udah ngantuk nih. Poin nomor 2, apakah ada perubahan perilaku mencolok dari Dennis saat dia tidak bersama Adit? Pertanyaan ini cukup ambigu sebab hanya bilang perubahan. Iya, perubahan apa dulu? Terlepas dari itu, hal yang dilakukan Dennis kalau lagi tak bersama Adit, ya dia paling memanggilnya seperti, "Adit, gimana nih Dit? Tolongin Dit, tolongin." Iya deh Bang Sopo, kita tidur duluan ya. Yo. Oke, sebagai penutupan, semua penjelasan di video ini silakan kamu bantah di kolom komentar. Atau bisa juga kamu memberikan bukti yang mendukung kalau Dennis memang gay.